وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sekarang kita coba akan masuk ke masalah sholat itu sendiri. Ya. Kita akan kembali mengingatkan karena memang sujud itu ada dalam sholat. Sujud itu ada dalam sholat. Dan bagaimana Nabi SAW mengingatkan kalau ada orang yang sholat memberi wudu dengan sempurna lalu kemudian dia memberikan hak ruku, hak sujudnya. Betul-betul tidak tergesa-gesa gitu ya. Maka akan diampuni dosa-dosanya. Demikian pula ada orang yang sebaliknya dikenal dengan musi'us sholat dalam hadis Bukhari. Orang yang buruk sholatnya dia datang kepada Nabi SAW untuk dengarin ceramah Nabi, penyampaian Nabi. Terus dia sholat dulu, Nabi lihat ternyata dia buru-buru sekali. Buru-buru sekali sholatnya, tidak ada tumak ninanya, termasuk sujudnya. Maka setelah dia salam, dia datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, kembalilah, ulangi sholatmu karena kau belum sholat. Dia ulangi lagi, sama lagi. Dia kerjakan sholat juga sama, begitu bentuknya. Maka Nabi SAW mengatakan, ulangi sholatmu. Sampai berulang kali. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak tahu selain ini. Kata Nabi SAW, kalau kau ingin sholat, lakukanlah ini dan itu. Diajarkan agar dia tenang, penuh dengan tumak nina. Kemudian dia mulai memberikan haknya masing-masing. Kalau dia menghadap kiblat dengan tenang, takbiratul ihram dengan tenang, kemudian meletakkan di awal dadanya, kemudian dia baca iftitah, al-fatihah, surah, kemudian dia dengan tenang, ruku, sampai sini-sini kembali pada tempatnya, kemudian dia baca Subhana Rabbil Azim, ya, kemudian dia bangun, Sami'allahu hamidah, kembalikan sendiri pada tempatnya, baru kemudian dia baca Rabbana walakal hamdu. Terus begitu sampai salam. Dia memberikan hak daripada sholat itu, sampai kata Nabi SAW, kalau dia sujud, kalau engkau sujud, maka biarkan sendiri pada tempatnya, ya. Kemudian ucapkanlah puji Allah Subhanahu Rabbil A'la, kemudian baru duduk di antara dua sujud, lalu berikan dulu ketenangan, ya, sini-sini kembali pada tempatnya, lalu kemudian baru baca Rabbi ghafirli warhamni dan seterusnya, baru sujud lagi, begitu seterusnya. Dan kita tahu teman-teman sekalian, dalam satu rakaat, seluruh gerakan dilakukan sekali saja, gitu kan. Rukuk sekali, i'tidal sekali. Tapi sujud dilakukan 2 kali. Berarti ada sebuah pesan penting dalam masalah sujud ini. Oleh karena itu seseorang harus hati-hati. Dan sujud ini hanya boleh dikerjakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh sujud kepada makhluk. Gak boleh sujud di bawah kaki orang, gak boleh. Walaupun orang tua juga gak boleh. Sampai kata Nabi SAW ya, kepada para sahabat, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh orang sujud kepada selain Allah, ada orang yang boleh disujuti dari manusia, maka akan suruh istri untuk sujud pada suaminya. Tapi karena tidak boleh, jadi nggak boleh sama sekali. Jadi tidak boleh, walaupun orang tua kita, tidak boleh kita sujud di bawah kaki dia. Kita boleh cium tangan, kita boleh hormati, cium keningnya, melayani. Tapi sujud itu nggak boleh sama sekali. Ya. Karena dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Baik, teman-teman sekalian, kita akan masuk melanjutkan bahasan kita dan tambahan informasi yang perlu kita tambahkan, yaitu tentang masalah sholat 5 waktu. Walaupun kita sudah sempat menyinggung di cara yang kedua ya dalam menyelamatkan diri dari api neraka, namun ini lebih khusus lagi, kita akan memilih beberapa buah hadis karena ada singgungan masalah sujud ya, yang mudah-mudahan ini menambahkan informasi buat kita. Hadis dengan sanad sahih li ghairihi, atau menjadi sahih karena dikuatkan dalam riwayat yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Sahih At-Targhib Tarhib, tepatnya dalam kitab salatnya, yang berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa dia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-salawatul khamsu kaffaratun lima bainahuma." Sesungguhnya salat 5 waktu itu pembersihan dosa di antaranya. Di antaranya itu di antara subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi. Ya, dan juga gerakan-gerakan dikerjakan dalam salat itu berpengaruh, di antaranya juga masalah sujud di sini. Thumma qala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, "Ara'aita law anna rajulan kana ya'tamil wa kana baina manzilihi wa baina mu'tamilihi 5 anhar, fa idza ata mu'tamalahu 'amila fihi ma syaa Allah fa asabahu al-wasakh aw al-'araq fa kullama marra binahrin
اغتسل ما كان ذلك يبكي من درنه فكذلك الصلاة كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. Kata Nabi SAW, setelah mengatakan sholat 5 waktu pelebur dosa di antaranya, lalu beliau mengatakan, bagaimana menurut kalian jika ada orang yang bekerja dan antara rumah dan tempat kerjanya ada 5 sungai. Ada 5 sungai. Apabila dia mendatangi tempat kerjanya, dia bekerja keras sesuai dengan kehendak Allah, lalu badannya terkena kotoran ataupun keringat. Lalu setiap kali dia melewati sungai, maka dia mandi. Apakah hal itu masih menyisakan kotoran di tubuhnya? Jadi kalau dia pergi ke tempat kerjanya, lalu dia kerja di sana, dia keringatan. Kayak umumnya orang bekerja keras gitu kan. Dia keringatan, badannya kotor gitu kan, bajunya kotor. Pada saat dia mau pulang ke rumahnya, antara tempat kerja dengan rumahnya ada 5 sungai. Dia mandi di sungai 1, kemudian dia mandi lagi di sungai 2, terus begitu sampai sungai yang kelima. Kata Nabi SAW, apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya pada saat tiba di rumahnya? Tentu jawabannya tidak ada lagi. 5 kali mandi. Gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, begitulah sholat. Setiap kali dia melakukan kesalahan, lalu dia berdoa dan memohon ampunan, maka kesalahan yang telah dilakukannya diampuni. Maka kesalahan yang dilakukannya diampuni. Di dalam hadis yang lain, ya, dengan sanad sahih dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin." Perumpamaan salat 5 waktu adalah seperti sungai yang mengalir deras di depan pintu salah seorang dari kalian. Ya, ala babi ahadikum. Yagtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Dia mandi sehari 5 kali. Orang kalau mandi jelas, basahin kepala, bersihin kepalanya, badannya, semua itu orang kalau mandi seperti itu. Di dalam hadis yang luar biasa, ya, hadis lainnya dengan sanad hasan sahih. Hadis tadi yang sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Sebelumnya lagi Al-Bazzar dan At-Tabarani. Itu semua hadis-hadis yang sahih. Kalau hadis yang sekarang yang saya mau bacakan diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jam As-Saghir dan Mu'jam Al-Awsat dengan sanad hasan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tahtarikun, tahtarikun. Jadi kalian terbakar, ya. Maksudnya terjerumus dalam banyak kesalahan dosa sehingga membuat kalian bisa masuk dalam api neraka, dibakar. Ya. Fa idza shallaitumus subha gasalatha. Kalau kalian sholat subuh, maka kalian telah mencucinya, membersihkan itu bahaya dosa dan kebakaran yang bisa menimpa tubuh kalian. Thumma tahtarikun. Lalu kalian terbakar lagi karena banyaknya dosa yang terjadi antara subuh ke duhur. Fa idza shallaitumudz dhuhra gasalatha. Kalau kalian salat duhur, dibersihkan lagi dosa-dosa itu. Thumma tahtarikun. Lalu kemudian terbakar lagi kalian, terbakar lagi. Setiap saat bisa masuk api neraka gitu. Fa idza shallaitumul asra gasalatha. Kalau kalian salat asar, dibersihkan dosa-dosa itu. Thumma tahtarikun. Lalu kalian terbakar lagi dan terbakar lagi. Fa idza shallaitumul maghriba gasalatha. Kalau kalian salat maghrib, dibersihkan lagi itu. Thumma tahtarikun. Lalu kalian terbakar dan terbakar lagi. Fa idza shallaitumul isya'a gasalatha. Kalau kalian salat isya, maka tercuci semua itu. Thumma tanamuna fala yuktabu alaikum hatta tastayqidu. Kemudian kalian tidur, ya, dalam kondisi itu, maka tidak dituliskan dosa atas kalian sampai kalian bangun. Ini berarti menandakan sholat itu luar biasa. Di antara gerakan utama adalah yang sudah kita sebutkan tadi. Yang paling afdal kata Imam Nawawi dari semua gerakan sholat adalah sujudnya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ya, hadis Hasan di ghairihi diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat dan juga Mu'jam As-Saghir, ya. Dan kata Al-Hafidh, rawi-rawinya semuanya dijadikan hujjah. Hadis ini hasan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi malakan yunadi 'inda kulli salah. Ya bani Adam, qumu ila niranikum allati awqadtumuha fa'atfi'uha." Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang berseru setiap salat. 5 waktu, salat wajib. Wahai anak cucu Adam, bangkitlah kalian ke api yang telah kalian nyalakan, lalu padamkanlah ia. Maksudnya dengan salat itu. Ya. Karena kita tidak pernah tahu, subhanallah, masalah
dosa-dosa yang kita lakukan, mana yang akan membinasakan. Ya. Dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan juga oleh Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu munadin 'inda hadrati kulli salat." Akan diutus seseorang atau sosok malaikat pada setiap waktu salat tiba. Fayaqul, lalu dia berkata, "Ya bani Adam, qumu fa'atfi'u 'ankum ma awqattum 'ala anfusikum." Wahai anak Adam, berdirilah dan matikanlah dari kalian apa yang telah kalian nyalakan atas diri kalian. Maksudnya api, ya. Kalian bisa terbakar dengan dosa-dosa. Fayakumun, maka mereka pun berdiri. Fatasqutu khatayahum min a'yunihim, maka jatuhlah dosa-dosa mereka dari mata mereka. Wa yusallun fayughfaru lahum ma bainahuma, lalu mereka salat, lalu salat-salat yang ada di antara keduanya pun diampuni untuknya. Thumma tuqiduna fima baina dzalik, kemudian kalian menyalakan lagi di antara itu api-api, ya. Fa idza kana 'inda as-salati al-ula nada ya bani Adam qumu fa'atfi'u ma awqadtum 'ala anfusikum fayaqumun fayatatahharun. Lalu ketika salat pertama telah tiba, dia memanggil wahai anak Adam, berdirilah lalu matikanlah apa yang telah kalian nyalakan atas diri kalian, maka berdiri, maka mereka pun berdiri lalu bersuci. Ya, dengan panggilan azan, ya, hayya 'alas shalah, gitu, ya. Wa yusalluna dalam kurung adh-dhuhra fayughfaru lahum ma bainahuma, lalu mereka pun berdiri bersuci lalu menunaikan salat zuhur, ya. Maka dosa-dosa yang ada di antara keduanya, antara subuh dengan zuhur, diampuni untuknya. Fa idza hadaratil 'asra famithlu dzalik, dan kalau tiba waktu asar sama seperti itu. Fa idza hadaratil maghrib famithlu dzalik, kalau tiba waktu maghrib maka seperti itu. Fa idza hadaratil atamatu famithlu dzalik fayanamun wa qad ghufira lahum mudlaj fi khairin wa mudlaj fi syarr. Lalu kalau tiba isya, demikian pula ada apa adanya, ya, diampuni juga. Kalau mereka sholat lalu mereka tidur dalam keadaan telah diampuni, maka ada yang melalui malam dalam kebaikan dan ada yang melalui malam dengan keburukan. Maksudnya yang sholat melalui malam dengan kebaikan, ya, kena dibersihkan dosa-dosa, dan yang tidak sholat maka melalui malam dengan keburukan, ya. Hadis yang terakhir teman-teman yang ini saya bacakan, atau dua buah hadis, ya, yang akan saya bacakan berhubungan dengan masalah ini, yaitu hadis, ya, mauquf ini sampai ke sahabat Salman radhiyallahu anhu, dan dia sahih li ghairihi, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib, yang berbunyi kata Salman, "Hafidhu ala hadhis salawatil khams." Jagalah selalu salat 5 waktu kalian ini. Dan sudah kita bahasakan tadi, puncak yang terbaik dari seluruh gerakan salat adalah sujudnya. Fa innahunna kaffaratun li hadhil jirahat ma lam tusabil maqtala. Karena sungguhnya salat 5 waktu itu pelebur bagi luka-luka atau dosa-dosa kecil selama dosa-dosa besar dihindari. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, ya. Jadi maksudnya di sini dosa-dosa besar butuh taubat nasuha, tapi selama dosa kecil maka akan dibersihkan semuanya, ya. Kemudian hadis yang terakhir yang saya bacakan, dan setelah ini insyaallah kita akan buka pertanyaan. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani juga dalam Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat, ya, dengan sanad hasan sahih dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslima yusalli wa khatayahu marfu'atun 'ala ra'si." Sesungguhnya setiap muslim kalau yang melaksanakan salat, atau setiap muslim melaksanakan salat, maka dosa-dosanya akan terangkat di atas kepalanya. Kullama sajada tahatu anhu. Setiap kali dia sujud, maka berguguran dosa-dosa tersebut. Perhatikan sujud yang disebutkan, ya. Fayafrugu min salati wa qad tahattat anhu khatayahu. Dan dia akan bangun atau menyelesaikan salatnya dalam kondisi semua dosanya telah berguguran. Nah, di sini sujudnya yang menggugurkan semua dosa-dosa tersebut. Dan cukup banyak hadis yang berhubungan dengan masalah bahasan ini. Intinya teman-teman sekalian, kita dianjurkan memperbanyak sujud. Dan sudah sebutkan tadi, jenis ini sujud itu sendiri.